internet lemot dan jaringan terganggu? Benar, kami dari Nexa, solusi jaringan kamu. Di perguruan tinggi saat ini, hampir seluruh aktivitas administrasi dan akademik sangat bergantung pada jaringan komputer. Gedung dekanat berperan sebagai pusat pelayanan, koordinasi, dan pengambilan keputusan fakultas, sehingga kualitas jaringan menjadi faktor yang sangat penting. Namun, jaringan yang baik bukan sekedar cepat, tapi juga stabil, aman, dan mudah dikelola. Atas dasar inilah, kali ini kami melakukan studi kasus pada Gedung Dekanat Fakultas Pariwisata Universitas Udayana untuk melihat apakah infrastruktur jaringan yang ada saat ini benar-benar sudah menjawab kebutuhan di lapangan. Untuk merancang solusi jaringan yang tepat, kami terlebih dahulu melakukan survei langsung terhadap kondisi Gedung Dekanat Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Gedung ini terdiri dari 4 lantai dengan fungsi dan dukungan perangkat jaringan yang berbeda di tiap lantainya. Lantai 1 digunakan untuk pelayanan administrasi dan pimpinan dekanat. Tersedia 3 akses point dan 2 switch, total 13 komputer, serta jaringan kabel untuk komputer pegawai dan pimpinan. Lantai 2 berisi laboratorium komputer, beberapa ruang kelas, dan ruang keuangan. Di lantai ini terdapat 1 akses point dan 2 switch serta total 28 komputer. Lantai 3 didominasikan oleh ruang kelas dan ruang koordinator program studi. Namun, lantai ini tidak memiliki akses point dan hanya dilengkapi 1 switch dan 1 komputer. Lantai 4 difungsikan sebagai aula fakultas, tersedia 2 akses point dan 2 switch dengan jaringan kabel untuk operator aula. Dari pemetaan fungsi ruang dan sebaran perangkat tersebut, kami melihat adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna dan infrastruktur jaringan yang tersedia. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, kami mengidentifikasi beberapa tantangan utama jaringan. Yang pertama, kabelan tidak efisien. Banyak kabelan terpasang, namun tidak terhubung ke perangkat jaringan, seperti di tiap ruang kelas lorong lantai 3 dan aula di lantai 4. Yang kedua, manajemen perangkat kurang rapi. Switch ditempatkan di rak terbuka tanpa manajemen kabel yang baik, yang menyulitkan perawatan. Yang ketiga, tidak terdapat satu router di dalam gedung. Router yang mengatur lalu lintas, jaringan idealnya berada minimal 1 di tiap gedung. Ketiadaan router menyebabkan pengelolaan jaringan menjadi kurang terstruktur. Lalu yang keempat, kualitas WiFi tidak merata. Lantai 3, yang paling aktif digunakan yakni sebagai ruang kelas, justru tidak memiliki akses point dan sering dikeluhkan mahasiswa. Lalu yang kelima, ketahanan jaringan rendah. Gangguan akibat faktor lingkungan serta tidak adanya network kabinet membuat jaringan rentan dan sulit dipelihara. Permasalahan inilah yang menjadi dasar kami dalam merancang solusi jaringan yang lebih baik dan tertata. Setelah mengidentifikasi permasalahan jaringan, selanjutnya kami menentukan apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh gedung ini. Pertama, jaringan membutuhkan penataan ulang pemanfaatan LAN agar koneksi kabel difokuskan pada perangkat tetap, seperti komputer administrasi dan perangkat pimpinan yang membutuhkan koneksi stabil dan juga konsisten. Yang kedua, gedung membutuhkan router sebagai pusat pengelolaan jaringan untuk mengatur lalu lintas data, pembagian IP address, serta dasar kontrol keamanan antar jaringan. Yang ketiga, layanan Wi-Fi dengan penambahan akses point perlu dirancang berdasarkan tingkat aktivitas setiap lantai. Area dengan penggunaan tinggi seperti ruang kelas membutuhkan akses Wi-Fi khusus agar koneksi tidak bergantung pada lantai lain. Selain itu, jaringan perlu dibedakan berdasarkan jenis pengguna, sehingga aktivitas administrasi dan pimpinan dapat berjalan aman tanpa terganggu pengguna umum. Dan yang terakhir, seluruh perangkat jaringan perlu ditata secara fisik dalam satu ruang terpusat menggunakan network kabinet atau box agar jaringan lebih rapi, mudah dirawat, dan terlindungi. Setelah melakukan analisis kebutuhan, saya akan memaparkan rancangan desain jaringan yang telah kami buat. Rancangan kami terdiri dari 4 router, 8 switch, 14 akses point, dan kabinet box. Router yang kami gunakan untuk gedung ini harus memiliki port berkisar 2 hingga 4 port. Untuk switch berkisar antara 3-9 port, dan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, kami akan menyediakan 14 akses point untuk layanan wireless yang tersebar di seluruh lantai. Untuk melindungi perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router dari suhu tinggi serta memudahkan untuk maintenance, kami akan menempatkannya di dalam sebuah kabinet box atau ruang server. Kemudian dalam membagi jaringan, kami menggunakan teknik VLSM atau yang sering disebut dengan variable length subnet masking. Kami membagi jaringan berdasarkan kebutuhan, yaitu jaringan untuk mahasiswa, kebutuhan aula, pegawai, ruang lakom untuk UTBK, administrasi,
keuangan, dekan dan wakil dekan, serta router penghubung. Pengalokasian router dibagi menjadi 4. Router pertama untuk menghandle jaringan mahasiswa dan aula karena bersifat publik. Router kedua untuk menghandle jaringan pegawai dan wakil dekan dan administrasi untuk jaringan yang tidak publik. Kemudian router ketiga untuk menghandle jaringan private seperti jaringan lab komputer untuk UTBK dan keuangan. Kemudian router terakhir itu akan menjadi penghubung antara 3 router yang bersifat LAN dengan internet yang bersifat WAN. Kemudian kita akan lanjut ke tracer. Di sini di dalam satu gedung Fakultas Pariwisata terdapat 4 lantai, di mana mungkin sebelum itu kita akan membahas logikalnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, di sini ada server dan ISP untuk menghubungkan dunia luar. Kemudian ISP itu akan terhubung ke modem, kemudian akan terhubung ke router utama. Lalu di router utama itu akan mengatur local area network terhadap ketiga router lainnya. Nah, kemudian router utama itu terdapat satu switch yang menghubungkan ketiga router. Lalu di kanan ini itu ada router mahasiswa dan aula. Jadi router mahasiswa dan aula ini menghandle jaringan untuk mahasiswa yang bersifat publik dan aula yang juga bersifat publik. Jadi diawali dengan router mahasiswa. Jadi router mahasiswa ini semuanya itu terhubung dengan switch, dan di setiap switch itu terhubung ke setiap access point, di mana terdapat 7 buah access point yang tersebar di setiap lantai. Kemudian ada interface yang satunya itu akan terhubung ke switch utama aula, di mana itu akan menyediakan satu kabel LAN untuk operator di kegiatan mahasiswa. Lalu ada juga untuk access point di dalam ruangan aula tersebut. Kemudian untuk UTBK dan keuangan. Untuk UTBK dan keuangan itu merupakan router yang bersifat private dan dihandle oleh satu router, di mana dibagi menjadi 2 interface. Di interface yang pertama atau di LAN yang pertama itu tersambung ke switch utama UTBK, di mana akan menghubungkan 25 komputer. Namun di sini diwakilkan dengan 5 komputer. Selanjutnya terdapat di salah satu interface di router yang sama itu terhubung ke switch utama keuangan, itu akan menghubungkan jaringan secara wire ke 4 komputer yang digunakan oleh staf keuangan. Untuk selanjutnya itu ada router yang ketiga, itu ada router untuk pegawai, dekan dan administrasi, di mana router ini itu bersifat tidak publik. Jadi di sini yang pertama di ketiga local network yang dihandle oleh router ini, itu di local network yang pertama itu ada local network yang terhubung untuk menghandle dekan dan wakil dekan. Jadi di sini terdapat 1 dekan dan 3 orang dekan, totalnya menjadi 4. Jadi setiap ruang dekan itu terdapat 1 buah PC yang terhubung ke switch utama dekan, atau di sini namanya switch D. Kemudian selanjutnya ada switch A, yaitu administrasi. Jadi ini menghubungkan 8 komputer yang digunakan oleh staf administrasi. Kemudian ada switch utama pegawai, atau disingkat dengan P. Jadi switch utama pegawai ini berada di satu lokal network khusus untuk pegawai, di mana terhubung ke 7 buah access point dan 1 buah komputer untuk kaprodi. Jadi di sini seluruh pegawai, mau baik itu dosen, dekan, staf itu bisa mengakses jaringan pegawai ini.
Dan kemudian di dalam skema fisikal. Jadi di dalam skema fisikal ini gedung Dekanat Pariwisata itu dibagi menjadi 4 lantai. Di lantai pertama itu terdapat satu buah kabinet box yang menghubungkan yang di dalamnya itu berisi switch utama administrasi dan switch utama untuk dekan. Karena administrasi dan ruang pimpinan itu berada di bawah, berada di lantai 1, karena itu diletakkan untuk switch-switchnya juga diletakkan di lantai 1 dan dilapisi oleh kabinet box. Kemudian ini ada kabel yang tersambung ke switch administrasi, itu menghubungkan 8 PC tadi, dan juga ada 2 smartphone yang akan terhubung ke access point untuk pegawai. Akses point untuk pegawai terdapat 2 dalam lantai ini dan 1 untuk akses point mahasiswa. Nah, untuk akses point pegawai dan mahasiswa itu ditarik menggunakan kabelan dari lantai 2. Kemudian di sini ada tiap ruangan untuk wakil dekan dan 1 ruangan untuk dekan, di mana di semua ruangan wakil dekan dan dekan ini terdapat 1 buah komputer yang terhubung ke dalam switch dekan tadi. Kemudian untuk layanan wireless itu dekan dan wakil dekan dapat mengakses akses point pegawai. Kemudian terdapat 1 PC administrasi untuk resepsionis di lantai 1. Dan lanjut ke lantai 2. Lantai 2 itu terdapat 1 buah ruang server. Jadi 1 buah ruang server di mana dalamnya itu terdapat seluruh router, di mana terdapat juga sebuah modem yang menghubungkan ISP kami dengan jaringan lokal di dalam gedung ini. Jadi modem ini itu akan terhubung melalui kabelan dengan router utama dan terhubung keluar melalui kabel telepon dengan ISP atau kabel fiber optik. Kemudian dari router utama itu akan terhubung ke switch penghubung dan ke tiap routernya. Dan di tiap router itu akan terhubung ke masing-masing tiap interface dari setiap router ini itu akan terhubung ke satu switch yang akan menghandle satu local area network. Di dalam ruang server ini juga terdapat switch utama untuk mahasiswa, di mana terdapat 8 buah port yang telah terhubung, di mana 7 buahnya itu merupakan terhubung ke access point untuk melayani jaringan wireless. Kemudian ada switch utama untuk keuangan, di mana 4 portnya itu terhubung ke PC staf keuangan. Kemudian ada ruang utama untuk UTBK, switch utama untuk UTBK, dan juga switch utama untuk pegawai diletakkan dalam ruang server. Kemudian di lantai 2 ini terdapat beberapa ruang penting seperti ruang lab komputer, itu terdapat 25 PC yang terhubung dengan switch UTBK. Kemudian terdapat 4 buah akses point yang tersebar di tiap lorong, di mana akses point dua buah akses pointnya itu merupakan jaringan untuk mahasiswa dan 2 buahnya lagi jaringan untuk pegawai. Jadi dosen-dosen yang mengajar di kelas dan mahasiswa yang mengajar dan belajar di kelas juga dapat mengakses jaringan WiFi di sekitar lantai 2. Kemudian juga terdapat financial room atau ruang untuk staf keuangan. Jadi terdapat 4 komputer dan untuk mengakses layanan wireless dapat mengakses akses point pegawai. Kemudian lanjut di sini juga terdapat 1 ruangan lagi, yaitu teras. Terdapat ruangan teras di lantai 2, itu kami sediakan 1 akses point untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi.
Kemudian lanjut ke lantai 3. Lantai 3 di sini itu terdapat 4 buah akses point dan tidak terdapat switch, hanya terdapat 4 buah akses point. Terdapat 4 buah akses point di mana 2 buah akses point itu untuk jaringan mahasiswa dan 2 buahnya lagi untuk jaringan pegawai. Kemudian di sini juga ada ruang koprodi. Ruang koprodi itu terdapat satu buah komputer yang terhubung dengan switch pegawai di lantai 2 atau di ruang server tadi. Nah, untuk layanan wireless, koprodi dapat mengakses akses point untuk pegawai. Kemudian untuk sisanya itu terdapat 4 buah ruang kelas di mana terdapat kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian selanjutnya ke lantai paling atas atau lantai 4. Di sini terdapat sebuah kabinet box di mana terdapat satu buah switch yang digunakan untuk menghandle jaringan di aula. Jadi di sini satu port untuk terhubung ke router aula dan mahasiswa atau router publik. Duanya lagi itu akan menyediakan satu interface untuk operator mahasiswa dan satunya lagi untuk akses point di dalam ruang aula tersebut. Jadi di dalam ruang aula terdapat satu buah akses point untuk memenuhi kebutuhan layanan wireless dari pengguna aula tersebut. Nah, di sini juga di lorong ini juga terdapat dua buah akses point lagi, yaitu ada akses point untuk pegawai dan akses point untuk mahasiswa. Sehingga di setiap lantai itu pegawai dan mahasiswa dapat mengakses layanan wireless secara merata. Berdasarkan solusi yang kami rancang, keunggulannya bukan hanya sekedar menambah perangkat. Layanan Wi-Fi tak lagi disebar secara asal, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan yang aktivitasnya tinggi. Infrastruktur yang sudah ada juga tidak dibuang. Kabelan yang sebelumnya tidak termanfaatkan, kini ditata ulang agar benar-benar berfungsi dan mendukung perangkat yang membutuhkannya. Dengan penempatan perangkat di dalam box atau network kabinet, jaringan menjadi lebih rapi dan jauh lebih mudah dirawat. Solusi ini membuat jaringan bekerja lebih stabil hari ini dan tetap siap digunakan serta dikembangkan untuk aktivitas fakultas ke depannya. Tentunya, desain rancangan ini kami hadirkan dengan estimasi biaya untuk memastikan solusi ini tetap efisien, realistis, dan dapat diterapkan di lingkungan fakultas. Pada akhirnya, sebuah investasi jaringan bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang bagaimana solusi tersebut menjawab masalah nyata dan memberi manfaat jangka panjang bagi gedung dan penggunanya. Jika kita melihat kondisi jaringan di Gedung Dekanat Fakultas Pariwisata, persoalannya bukan sekedar cepat atau lambat, tetapi jaringan yang belum benar-benar dirancang mengikuti cara gedung ini digunakan. Karena itu, solusi yang kami tawarkan bukan sekedar menambah perangkat, melainkan menata ulang jaringan agar lebih rapi dan terkelola. Nah, kami merekomendasikan implementasi dilakukan secara bertahap dari perangkat inti dan area prioritas. Karena jaringan yang baik bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi mendukung pekerjaan manusia di dalamnya. Dan disitulah kami Nexa hadir sebagai mitra solusi jaringan Anda.